warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi teman-teman semua. Hari ini kayaknya saya mau panen esteki ya. Estekinya sudah mulai merah dan beberapa saya coba kemarin itu ada yang kisut-kisut juga. Jadi kayaknya sih sudah harus dipanen. Nah, kemarin itu saya lihat ada yang kisut tapi dia nggak jadi nggak jadi kismis. Jadi kayaknya mungkin karena terlalu berair, dia akhirnya lembek gitu, cenderung busuk ya kalau kata saya. Nah, ini saya mau panen dulu sebentar ya. Kita coba untuk gunting sebentar. Dan sekaligus kita mau tes Brix ya, berapa sih sebenarnya esteki ini. Dan ternyata warnanya tuh merah banget begini ya. Saya kira warnanya seperti Dixon, semburat-semburat, ternyata enggak. Sebentar. Oke, saya ambil gunting dulu. Kayaknya agak susah, saya panen sendiri dulu aja ya. Ini saya sudah ambil. Susah ternyata, tadi mau video sambil panen ternyata nggak bisa. Nah, sekarang kita tes Brix. Oke, sebentar ya. Nah teman-teman, esteki ini yang tanpa penjarangan akhirnya ya memang kecil ya. Dia mirip Jupiter. Bagi teman-teman yang punya Jupiter, ya seperti ini nih. Mirip kalau kata saya sih. Nih kita ambil dulu coba ya. Ini karena memang belum rata. Copot. Oh ya, untuk ketahanan buahnya kayaknya tahan ya. Diguncang dia nggak cepat rontok. Ini kayaknya tuh lihat teman-teman. Kisut. Tuh. Tadi juga seperti ini. Ada yang pas di dalamnya itu sudah ada yang kisut-kisut seperti ini. Kata saya kayaknya udah deh dipanen. Jadi tuh tapinya pangkalnya begini nih. Belah juga ya. Nah, untuk kekuatan tandan si beri ya, menempel pada tandan ini kayaknya kuat. Saya punya dulu waktu pas kayaknya sebulan yang lalu deh, adik saya itu panen jubil. Dan ternyata kalau jubil saya nggak tahu apa yang salah, apakah memang karakternya seperti itu, dia ketahanan tandannya itu kayaknya kurang bagus ya. Jadi dia cepat prontol gitu loh, ininya, berinya kita sentuh cepat putus, apalagi kita goncang. Nah sebentar ya teman-teman, saya ambil dulu refraktometernya. Oke, ntar kita ambil yang paling merah sebentar ya. Nah ini sepertinya lebih merah ya, merah banget. Ntar, oke, bismillah. Nah kemarin sih saya udah coba, ternyata masih ada kayaknya karakternya tuh nggak yang full manis ya, tapi memang ada rasa asam. Kita teteskan dulu sebentar. Udah, coba bismillah. Sebentar teman-teman. Wah, kurang. Kita balurkan dan kita lihat bareng-bareng. Hmm, 16 ya teman-teman ya. Ini mah standar minimal table grape. Disebut table grape kalau nggak salah itu kalau dia 16 Brix. Sebentar. Kayaknya 16 ya. Dia mirip sama yang Halloweenonium yang kemarin saya panen ya. Yang nggak valid, saya punya Halloween. Cotton candy yang nggak valid itu, yang lonjong. Terus ada segernya ya. Ini juga begitu, ternyata cuma 16. Nah jadi esteki ini teman-teman, untuk tingkat kemanisannya dia minimal ya. Dalam artian kalau di table grape itu kan minimalnya itu harusnya 16. Nah
Jadi untuk tekstur dia kenyal. Bismillah. Dan segar. Jadi dia segar rasanya itu, cenderung apa ya? Apa mungkin ini yang disebut harmonis ya? Tapi karena memang tingkat kemanisannya minimal, jadi kayak dominan rasa asam ya. Seger banget gitu. Jadi bukan yang kan ada yang kayak kemarin itu kayak Svetlana, dia itu memang ada segernya, tapi waktu pas belum matang, tapi ya saya rasakan itu dia udah 20. Hanya karena memang waktu itu masih ada rasa asam karena memang belum matang sempurna, tapi jadi enak, segernya tuh enak. Kalau ini seger, tapi karena memang dia tingkat kemanisannya atau gulanya itu cuma 16 Brix, jadi rasa segernya itu ya, ntar ya, ulang lagi, satu lagi deh, cari yang paling merah. Ya seger banget. Jadi kalau untuk review, saya merasa ini biasa ya. Teksturnya lembut banget, dalamnya juga jelly, kulit masih bisa dimakan. Dia sebenarnya kulitnya nggak terlalu tebal ya, maksudnya sedang, bahkan cenderung tipis ya. Terus nggak ada aftertaste kesat. Tapi itu ukurannya segede gini, benar-benar seperti Jupiter. Terus seedless mungkin, tapi karena memang saya kasih perlakuan ya, karena dia seedless itu saya kasih dia perlakuan GA3, jadi benar-benar sempurna. Ini saya beberapa kali tes random, nggak ada satupun yang berbiji. Tapi saya lihat yang di sana ya teman-teman, yang masih dombolannya masih hijau-hijau itu, mungkin karena saya lupa atau kayak gimana, di situ terlihat ada bayangan biji. Jadi sepertinya dia berbiji. Hanya kalau dengan perlakuan akan lebih mudah untuk seedless. Nah, paling itu ya review saya tentang STQ. Apakah akan saya pertahankan? Kalau saya pribadi, selama belum ada ganti ya, kayaknya akan saya, ya mungkin akan saya ganti ID sih dengan apa yang saya punya di sini, yang memang sudah pernah panen ya. Saya udah nyoba dan segala macamnya. Atau minimal yang akan saya ganti dengan ID yang sudah pasti ya, enaknya gitu. Ya paling itu ya teman-teman, review saya tentang STQ. Ternyata seperti ini matangnya. Dia matangnya ternyata merah, bukan hijau ataupun misalnya semburat gitu ya, tapi ya memerah kayak gini ya, kayak red globe ya. Ukuran berinya ketika dikasih penjarangan normal ya cuma segini, kecil. Ternyata kita kayaknya nggak bisa segede telur. Hanya ya itu tadi, kita masih ada bahan praktekan ya. Itu yang di dompolan yang di atas itu, yang kecil banget itu, saya udah sisakan 10 beri. Coba dari sebanyak ini saya sisakan cuma 10 beri. Jadi kita wait and see ya. Kita lihat bisa nggak sih dia segede minimal ya telur puyuh atau telur ayam kampung ya. Karena kemarin saya ngobrol sama Om Ervineo, karena beliau juga punya STQ, tapi katanya sudah mati. Dari beliau bilang katanya STQ ini bisa besar, tapi setelah si pohonnya juga besar. Minimal setelah 2 tahun kata dia begitu. Oh berarti potensi untuk lebih besar lagi juga ada. Jadi ketika batangnya besar, daunnya juga lebar-lebar, itu juga mempengaruhi tingkat atau ukuran beri tersebut gitu. Jadi untuk teman-teman wajar ya mungkin ya, karena dia perdana, namanya juga pohon kalau lagi belajar berbuah ya, belum menunjukkan ukuran maksimalnya. Ya sama lah seperti pohon-pohon apapun ya, kayak mangga segala macam. Mungkin pas tahun pertama itu sedikit, ukuran juga masih macam-macam ya, nggak beragam, maksudnya nggak stabil ukurannya, nggak satu ukuran yang bila dibandingkan dengan misalnya 3 tahun gitu ya, yang tahun ketiga atau tahun kelima pembuahan, kayak alpukat lah,
kayak gitu, kadang masih sedikit kayak gitu. Mungkin ini pun begini ya. Jadi kalau misalnya kita mau ukurannya agak lebih besar, kayaknya kita harus bersabar nunggu 2 atau 3 kali lagi pembuahan. Ya paling itu ya informasi dari saya mengenai esteki. Jadi reviewnya dari awal sampai akhir panen ini sudah saya tunaikan, tinggal kita mengamati perkembangan yang si esteki yang masih muda itu ya. Yang ini nih sudah saya jarangkan, dan di sini terlihat ya ada hitam-hitam ya. Berarti kalau hitam-hitam itu berarti biji. Sepertinya sih berbiji. Ini sudah saya tinggal berapa beri di sini, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 beri. Ada yang burik pula. Nanti saya lihat lagi. Nah, bisa nggak sih dengan perlakuan gini aja gitu yang manual, dia segede telur ayam kampung. Oke, sambil kita kawal ya teman-teman, terus kita kawal. Demikian laporan esteki saya dari Bukit Jasmine. Selamat pagi, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.